Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel, Ini Time. Untuk kali ini saya mau menjelaskan tentang sesuatu yang menggembirakan, ya. Apa itu? Yaitu dividen bebas pajak. Ya, dulu dividen itu dikenakan pajak 10% untuk orang pribadi. Akan dikenakan pajak 10% dan secara final. Ya, 10% itu kan lumayan besar gitu ya bagi mereka yang suka gitu ya menginvestasikan uangnya. Nah, untuk kali ini dividennya itu bebas dari pajak. Ya, yang pertama untuk perusahaan atau badan itu memang full bebas pajak gitu ya, tanpa syarat. Kalau dulu kan sebelumnya akan dikenakan pajak gitu ya sebesar 15% gitu ya. Kemudian bagi yang ditentukan lagi ada dua kriteria, bagi yang memiliki saham lebih dari 25% atau kurang dari 25% ada ketentuan-ketentuannya. Tapi kalau sekarang tidak ada ketentuannya, semua dividen yang diterima oleh perusahaan maka bebas dari pajak. Yang kedua, untuk orang pribadi gitu ya, bebas pajak tapi ada syaratnya nih. Ya, kayak cinta aja gitu ya, bersyarat. Ya, syaratnya apa? Berdasarkan PMK nomor 18 garing PMK 03 garing 2021, di mana ada pasal 34 dan pasal 35 itu membahas jenis investasi apa yang mengakibatkan dividen itu tidak dipotong pajak. Jadi kata kuncinya, dividen tidak akan dikenakan pajak jika penghasilan tersebut atau dividen tersebut diinvestasikan kembali, ya. Diinvestasikannya dalam bentuk apa gitu ya, bisa Anda baca di peraturan tadi ya, PMK 18 garing PMK 03 garing 2021 pasal 34 dan 35. Jadi pada intinya PMK tersebut mengajak masyarakat itu untuk rajin berinvestasi gitu ya, jadi tidak mengajarkan untuk konsumtif gitu ya, dapat uang pengen belanja apa ini ya, jadi mengajarkan masyarakat untuk konsumtif ya. Jadi kan menarik sekali gitu ya, wah bebas pajak nih, tapi syaratnya harus diinvestasikan kembali ya. Jadi lebih jelasnya Anda bisa lihat di PMK tersebut jenis investasinya apa saja. Syaratnya apalagi supaya bebas pajak? Yang pertama tadi kan harus diinvestasikan. Yang kedua, diinvestasikannya paling lambat 31 Maret di tahun berikutnya. Jadi misalkan Anda menerima penghasilan di 2021 ya, menerima penghasilan dividen 2021, maka terakhir diinvestasikan, dilaporkan yaitu di tanggal 31 Maret 2022. Jadi penghasilan atas dividen itu harus dilaporkan di DJP online, kemudian juga penghasilannya dilaporkan, kemudian investasinya apa gitu juga dilaporkan di DJP online. Kemudian yang ketiga, diinvestasikannya itu harus selama 3 tahun gitu ya, selama 3 tahun. Jadi misalkan Anda menginvestasikan ini dalam bentuk tabungan gitu ya, di tabungan di bank tertentu pastinya, bank persepsi. Apa itu bank persepsi? Yaitu bank yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran pajak gitu ya. Jadi Anda nabung di bank persepsi selama 3 tahun gitu ya. Selama 3 tahun dan tidak boleh diambil tabungan tersebut. Kenapa? Ya karena memang batasannya, syaratnya seperti itu. Jika uang hasil dividen tersebut Anda tabung hanya 1 tahun, kemudian Anda ambil untuk konsumtif, dan ketika nanti diperiksa akan ketahuan, maka atas uang dividen tersebut akan dikenakan pajak sebesar 10%. Ya, jadi ada 3 syarat ya. Yang pertama harus diinvestasikan sesuai di PMK tadi. Yang kedua yaitu dilaporkan, jadi dividennya dilaporkan, kemudian dividen tersebut diinvestasikan untuk apa juga dilaporkan di DJP online. Terakhir yaitu tanggal 31 Maret di tahun berikutnya. Kemudian yang terakhir itu diinvestasikannya maksimal 3 tahun. Jadi kalau setelah 3 tahun
baru bisa dikonsumsi gitu ya. Tapi sebelum 3 tahun supaya bebas pajak berarti harus diinvestasikan seterusnya di situ ya selama 3 tahun. Ya, seperti itu ya. Jadi mengajak masyarakat untuk berinvestasi dan juga Anda harus konsisten ya. Kalau Anda cuman coba-coba terus akhirnya Anda ambil tabungannya kembali, ya tetap aja akan dikenakan pajak. Taunya dari mana petugas pajak? Ya, taunya bisa jadi ketika Anda diperiksa, ketika diperiksa kan banyak hal, Anda bisa dicek rekeningnya, Anda bisa dicek banyak hal. Lah, kalau misalkan dapat dividen nih 10 juta, 5 jutanya diinvestasikan, 5 jutanya tidak konsumtif misalkan. Berarti yang 5 juta diinvestasikan tidak dikenakan pajak, sedangkan yang 5 juta sisanya untuk konsumtif akan dikenakan pajak sebesar 5%. Terus siapa yang memotong pajak? Ya, itu atas kesadaran wajib pajak sendiri gitu ya. Karena kan sistem pemungutan pajak di Indonesia itu adalah self-assessment system, di mana wajib pajak yang harus membayar, harus menghitung dan harus melaporkan sendiri. Jadi kesadarannya, misalkan masyarakat nggak sadar-sadar gitu ya, misalkan wajib pajak nggak sadar-sadar ya, pasti nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak, akan dicek apakah benar SPT tahunannya, apakah benar penghasilannya yang sudah dilaporkan di SPT itu sudah sesuai dan lain sebagainya. Yang jadi lebih baik taat pajak, hidup tenang gitu ya, daripada Anda menyembunyikan sesuatu dan akhirnya nggak tenang gitu ya, hidup nggak nyaman gitu ya. Oke, terima kasih dari penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.